Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Di episode sebelumnya kita sudah sempat membahas mengenai mining sedikit. Kita udah bahas apa saja aktivitasnya dan apa saja hal-hal yang harus diperhatikan. Di episode hari ini kita akan melakukan perhitungan cuan-cuannya, profit and loss-nya kira-kira seperti apa. Ikuti episode ini hingga habis ya. Seperti biasa, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap Senin dan Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Untuk bercerita soal profit and loss, maka ada 3 variabel utama yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, yaitu prediksi dari profitable-nya, berapa banyak koin yang bisa dihasilkan, kemudian biaya yang bisa muncul, dalam hal ini terutama biaya listrik. Kemudian yang ketiga adalah apakah suhu yang dihasilkan dari alat-alat ini bisa terlalu tinggi. Karena kalau suhunya terlalu tinggi, tentunya kita harus investasi ke ventilator yang cukup besar ataupun alat ventilasi yang lebih besar. Dalam hal ini bisa dalam bentuk AC ataupun kipas yang lebih besar. Tentunya untuk mengetahui profitabilitas, ada 2 hal lain lagi yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah global hash rate ataupun seberapa banyak usaha yang dilakukan oleh seluruh dunia. Ini istilahnya kalau misalnya kita bekerja keroyokan untuk ngebangun satu tower ataupun satu gedung besar. Nah, ini kalau dikerjakan 10 orang ya tentunya lebih lama selesainya. Tapi efeknya hasil dari pembangunan ini akan dibagi menjadi lebih banyak untuk kita per satu orangnya. Tapi kalau dikerjakan oleh 1000 orang, maka hasilnya akan dibagi untuk 1000 orang. Gambarannya misalnya kalau misalnya untuk membangun satu gedung dibutuhkan katakan 1 miliar, maka kalau dibangun hanya 10 orang, hasil setiap satu orang adalah 100 juta. Tapi kalau misalnya gedung yang tinggi ini dibangun oleh 1000 orang dan biaya bangun adalah 1 miliar, maka 1 miliar dibagi 1000 orang, maka setiap orang cuma dapat 1 juta. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Yang mana setiap adanya kenaikan yang namanya hash rate, semakin banyak orang melakukan mining, maka ada efek lainnya yaitu tingkat kerumitan dari algoritmanya akan juga meningkat yang dinamakan dengan difficulty rate, yang mana ini merupakan hal kedua. Jadi istilahnya kalau tadi kita bangun gedung dengan 10 orang, gedungnya asal-asalan selesai, yang penting berdiri kokoh, itu udah oke. Tapi kalau semakin banyak orang yang mengerjakannya, nanti ditambah ukiran, ditambah patung dan sebagainya, jadi akan semakin rumit. Gambarannya kira-kira seperti itu. Jadi secara algoritmanya akan menyesuaikan tingkat kesulitannya yang sejalan dengan tingkat hash rate ataupun usaha yang dilakukan oleh para miner. Semakin banyak miner, tentunya usaha semakin banyak, tentunya tingkat kerumitan akan semakin sulit, yang berefek kepada jumlah yang didapatkan juga akan semakin sedikit, yang mana biasanya akan terkompensasi dengan adanya kenaikan harga. Mungkin ada sebagian dari Sobat Pintar yang lupa, ingin bertanya, Chris, kenapa dibutuhkan yang namanya adjustment ataupun penyesuaian? Penyesuaian ini tentunya tujuannya cuma satu, agar koinnya nggak banjir. Karena kalau misalnya produksi dilakukan semakin banyak orang, koinnya banjir, jadinya harganya jadi menurun. Jadi agar harganya tidak menurun, maka dilakukanlah penyesuaian. Jadi produksi akan semakin kecil. Maka agar koinnya juga tidak terlalu banjir dan tidak terlalu berdampak kepada nilai dari koinnya tersebut, maka dilakukanlah penyesuaian tadi agar hasil dari miningnya ini tetap di angka yang tetap. Dalam hal ini kalau misalnya Bitcoin di 6,25 Bitcoin per satu bloknya, yang mana ini akan berjalan terus hingga 3 tahun lagi. Yang mana nanti 3 tahun lagi ada satu event yang namanya halving, di mana setelah halving angkanya akan menurun menjadi 3,125. Sedangkan untuk Ether saya nggak kasih update-nya dikarenakan angkanya berubah-ubah terus. Makanya saya sendiri kalau misalnya ditanya nih, lebih pilih mining apa, saya akan cenderung lebih memilih mining di Bitcoin. Karena tentunya monetary policy-nya tidak berubah-ubah, sudah tetap selama puluhan tahun. Jadi ini akan sangat sehat, sangat baik untuk kita, terutama kita dalam memprediksi profitabilitas yang bisa kita dapat. Tentunya di mana-mana di bisnis nggak ada yang pasti. Namun setiap pengusaha di dunia ini akan berusaha nih mencari kepastian sedekat mungkin dengan kepastian, walaupun risikonya tetap ada.
namun akan dipikirkan cara untuk meminimalisasi risikonya tersebut. Makanya kalau kita cek mining farm di luar negeri ataupun ladang mining yang di luar negeri, mereka cenderung untuk mining hanya Bitcoin dikarenakan monetary policy-nya nggak berubah-ubah. Sedangkan di Indonesia banyak sekali orang yang memikirkan untuk plan B-nya dulu, yaitu kalau misalnya nih saya nggak mining lagi, saya masih bisa pakai komputernya untuk yang lain. Pada faktanya sih sebenarnya enggak. Pada faktanya yang bisa kita gunakan hanya graphic card-nya dan power supply-nya. Yang lainnya pada dasarnya nggak bisa dipakai lagi. Karena bisa dikatakan perangkat-perangkat keras lainnya biasanya kita pilih yang paling murah. Kecuali sobat pintar yang mau keluarin duit, pilih yang lebih mahal. Ya terserah kalau itu. Seperti biasa nggak akan afdol kalau memang saya nggak praktekin. Jadi saya praktekin cara hitung-hitungannya, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita tahu dulu listrik kita itu berapaan. Cara tahunya gimana? Kebetulan ini saya kasih contoh, waktu itu saya pakai listrik yang sudah menggunakan token. Jadi saya beli tokennya, kemudian di sini bisa kita lihat angkanya ada berapa? Angkanya 1 juta rupiah, ditambah dengan biayanya jadi 1.2.750 rupiah. Dari biaya ini bisa kita lihat kita mendapatkan 578,3 kWh. Artinya kalau kita hitung kembali, maka hasilnya adalah 1 kWh adalah 1.734 rupiah. Ya, ini agak mahal memang kalau dibandingkan dengan listrik pada umumnya. Tapi ya namanya kebetulan saya dapat listriknya seharga begitu, ya saya nggak bisa protes, kan begitu. Nah, dari listrik yang segini, maka nanti kita akan konversikan ke biaya dolarnya. Caranya gimana? Nah, caranya kita akan masuk ke website-website lainnya yang menentukan nih, yang ngasih tahu nih berapa banyak yang bisa kita dapatkan. Di sini kita punya dua pilihan. Pilihan pertama, kalau misalnya kita memang udah oke nih, kita akan mining di BTC ataupun Bitcoin. Maka kita harus lihat mesin yang kita gunakan itu konsumsinya berapa banyak dan bisa menghasilkan kira-kira berapa banyak. Caranya adalah kita masuk ke websitenya Bitmain. Dalam hal ini kita contohkan kalau kita menggunakan Antminer S19J Pro yang menghasilkan 104 terahash per second. Di sini bisa kita lihat bahwa kita membutuhkan listrik sebanyak 368 watt ataupun 3,068 kW plus minus 5%. Artinya kita harus tambahkan toleransi. Artinya kalau kita hitung secara kasar, maka kita harus perkirakan konsumsi listrik berada di angka sekitar 3.200 watt. 3.200 watt ini menurut saya ini adalah angka yang cukup besar karena rata-rata rumah yang ada di Indonesia itu hanya memiliki listrik sekitar 2.200 watt. Jadi bisa saya katakan kalau kita menggunakan mesin ini lebih besar kemungkinan untuk kita untuk melakukan upgrade ataupun peningkatan daya listrik rumah kita agar kita bisa mining. Ini kita udah tahu nih angkanya di 3.200 watt untuk konsumsi listriknya. Kita juga udah tahu biaya listriknya berapa. Maka kita bisa masukkan ke perhitungannya. Dalam hal ini saya biasanya menggunakan website CryptoCompare. Jadi saya pakai CryptoCompare Calculator. Di sini saya akan menggunakan angka 100 terahash per second. Walaupun di sini tertera 104 terahash per second. Tapi bisa kita lihat kembali ada plus minus 3%. Ingat, kita harus selalu menggunakan prinsip konservatif. Dalam perhitungan profit kita harus hitung sedikit lebih rendah, dalam perhitungan biaya kita harus hitung sedikit lebih tinggi. Dalam hal ini kita punya buffer ataupun punya bantalan kalaupun misalnya kita dapatnya yang lebih jelek, misalnya hasilnya lebih jelek ataupun biayanya lebih tinggi. Jadi misalnya nih kalau kita mau lebih akurat, maka 97% kali 104 terahash berarti hasilnya 100,88. Kita cuma masukkan 100. Kemudian ini listriknya ada di 3068 tambah 5% berarti 3221. Kita bulatkan naik jadi 3225. Maka di sini kita masukkan 3225. Kemudian untuk biaya per kWh-nya ini kalau kita hitung dengan kurs hari ini di angka 14242. Maka kalau kita masukkan 1734 hasilnya adalah 0,12. Nah, untuk angka lebih akuratnya 1734 bagi 14242. Maka hasilnya 0,1218 kita bulatkan ke atas. Maka kita perhitungkan 18. Kemudian ini biasanya ada pool fee-nya. Pool fee-nya kita tergantung nih, kita lihatnya di mana. Kita miningnya ikut pool yang mana.
Dalam hal ini kita contohkan misalnya biaya poolnya adalah 1%. Bisa aja lebih besar, bisa aja lebih kecil, tapi rata-rata itu jauh di bawah 1%. Dalam hal ini kita coba menggunakan angka yang lebih konservatif, kita pakai biaya yang lebih tinggi, yaitu katakan 1%. Maka dengan begitu, bisa kita lihat di sini dengan perhitungan harga BTC saat ini di 47.200-an, maka profit per bulannya itu di angka sekitar 400-an dolar. Nah, artinya kita dapat Bitcoin sebanyak di bawah 0,01 Bitcoin. Dikarenakan kalau secara kotor kita dapatnya 0,0156 dikurangi dengan biaya listrik 200-an dolar, maka bersihnya di 400-an dolar. Ini adalah contoh. Namun ada satu hal lagi yang harus kita ingat, yang harus kita perhitungkan, yaitu perhitungan kapan balik modal ataupun break even point. Nah, bercerita soal break even point, maka kita akan balik ke halaman dari Bitmain. Dari halaman Bitmain kita bisa lihat bahwa biaya untuk membeli satu mesin itu di harga 12.000 dolar. Ingat, ini belum termasuk biaya pengiriman dan belum termasuk biaya cukai. Yang mana biasanya kalau sampai di Indonesia bisa aja sekitar 50 hingga 100% lebih mahal daripada harga ini. Jadi katakan kita nggak hitung itu, kita pakai harga yang ada di Bitmain ini sendiri. Maka perhitungannya adalah 12.064 dolar dibagi 440 dolar. Jadi anggap yang tadi kita bulatkan ke bawah. Maka hasilnya adalah 27. 27 ini maksudnya kita akan balik modal dalam waktu 27 bulan. Mungkin sobat pintar banyak tanya nih, Chris, kok lama? Ya memang seperti itu. Ketika bull market terjadi, ketika marketnya lagi naik-naiknya, harga mesin semuanya pasti mahal. Jadi ini adalah hal yang sangat lumrah terjadi yang ya mau gak mau kita terima kalau memang kita memang mau mining. Ini adalah contoh kalau kita miningnya di Bitcoin. Lalu gimana nih kalau kita mau miningnya menggunakan graphic card, baik hasilnya Bitcoin ataupun Ether? Nah, kita menggunakan website lain, yaitu What2Mine. Nah, untuk yang mining menggunakan GPU, maka perhitungannya agak berbeda. Dalam hal ini saya kasih contoh apa yang saya lakukan dulu. Dulu saya gunakan RX 580, kemudian saya gunakan di ETH. Nah, dulu saya bisa dapatkan 30 MHz dengan hanya 80 watt. Jadi di sini kalau kita hitung dengan angka demikian, maka saya bisa dapatkan revenue sebanyak 1,69 dolar, kemudian dapat profit total 1,45 dolar. Baik langsung di Ethereum ataupun melalui NiceHash. Dulunya saya langsung di Ethereum sih, kemudian saya gabung ke pool yang namanya Ethermine. Tapi banyak juga yang pakai NiceHash. Dikarenakan di NiceHash sendiri ada pilihan. Kalau saya miningnya Ethereum, tapi saya bisa cash out dalam bentuk Bitcoin. Bisa juga dalam bentuk Ether sendiri. Jadi tinggal kita pilih kita mau cash out dalam bentuk yang mana. Kalau pilih cash out dalam bentuk Bitcoin, pilih NiceHash. Di sini ada satu hal lain yang perlu kita ketahui juga, yaitu harga dari graphic processing unitnya. Jadi graphic processing unit ini kan harganya juga belakangan naik gila-gilaan. Kalau memang harganya nggak masuk, jangan dipaksakan, karena nantinya mesin-mesin ataupun alat-alat yang udah kita pakai untuk mining biasanya juga nggak akan optimal kalau dipakai untuk pekerjaan standar. Jadi kita harus pikir lebih panjang sebelum kita benar-benar melakukan aktivitas mining. Ini saya kasih gambaran kalau misalnya kita mau beli yang RX 580 tadi. Ini harganya masih ada 4 jutaan, 5 jutaan, ada yang 11 jutaan, ada yang 10 jutaan. Nah, ini pasti ada bedanya. Nggak mungkin semuanya sama seperti itu. Maka sangat penting kalau memang kita berencana untuk mining, kita masuk ke dalam komunitas, tanya-tanya lebih banyak. Karena kalau kita nggak nanya-nanya lebih banyak, kita jadi nggak ngerti nih sebenarnya perbedaan harga ini kenapa. Jangan asal kita beli murah, tapi ternyata barangnya udah mau rusak. Di sini akan agak tricky kalau memang kita nggak ngerti. Kebetulan dulunya semuanya saya belajar sendiri, saya masuk ke komunitas, akhirnya jadi ngerti nih apa yang membedakan yang satu dengan yang lainnya. Untuk RX 580 ini bisa saya katakan nih barang yang udah lama banget sebenarnya. Cuman memang entah kenapa masih dipakai sampai hari ini. Nah, jadi sobat pintar kalau memang mau mining ya coba ikuti langkah hitung-hitungan tadi, cek dari biaya listriknya, cek harga hardware-nya di Bitmain kalau misalnya ASIC, ataupun kalau misalnya kita mau beli GPU tinggal cek di marketplace terdekat. Kemudian cek juga konsumsi listriknya biasanya berapa. Kalau untuk GPU ini kan cukup variabel nih. Di sini kita bisa tanya-tanya ke komunitas, kira-kira nih rata-rata untuk GPU tipe tertentu nih, rata-rata konsumsinya berapa watt. Di sini sangat penting untuk membantu kita bisa membuat prediksi. Berbeda kalau misalnya kita menggunakan ASIC, kita bisa lihat di sini udah ada nih perkiraannya berapa banyak.
Kemudian kita masukkan ke kalkulator baik the crypto compare atau ke what to mine ataupun langsung ke website seperti NiceHash sendiri juga sudah ada hitungannya. Jadi di sini di NiceHash itu udah ada hitungannya, kita bisa langsung buat perkiraannya berapa banyak yang bisa kita dapatkan dari mesin-mesin tertentu. Jadi misalnya saya ganti nih, maka satu bulannya itu diperkirakan mendapatkan angka 585.000. Balik lagi, tadi GPU-nya per unitnya katakan 10 juta nih. Bagi 585.000, maka hasilnya adalah 17 bulan. Di sini bisa kita lihat bahwa return-nya itu lebih cepat menggunakan GPU. Jadi daripada menggunakan ASIC yang harganya sekarang cukup mahal, ya pakai GPU. Tapi balik lagi, ada banyak hal yang harus diperhatikan juga nantinya. Jadi untuk menyederhanakan ini, maka ketika kita bercerita soal mining, maka ada dua bagian utama yang harus kita ingat, yaitu profit center dan cost center. Profit center yaitu sumber penghasilan kita. Sumber penghasilan kita juga bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hasil dari miningnya, yang tadi dari hash rate dan difficulty. Kemudian dari yang kedua yaitu hasil dari mining ini yang kita simpan, kita bisa dapatkan potensi kenaikan harganya. Ini jadi potensi keuntungan kedua. Dan kalau kita bercerita soal cost center ataupun pusat biaya tadi, maka kita bisa juga bagi menjadi dua, yaitu fixed cost dan variable cost. Fixed cost sendiri ini bercerita soal raknya, mesinnya, dan sebagainya. Jadi lebih ke aset-asetnya. Dan juga misalnya kita ada upgrade listrik, ya ini termasuk di dalamnya. Kemudian variable cost ini tentunya yang tadi, biaya listrik, biaya karyawan, sewa tempat, dan sebagainya. Jadi ini adalah hal-hal yang harus kita pikirkan lebih matang dan lebih jauh pula. Lalu mungkin ada yang bertanya nih, Chris, apakah sekarang cocok untuk kita mulai mining? Apakah nggak ketinggian? Apakah nggak kemahalan? Nah, ini saya kasih beberapa idenya nih. Ini adalah beberapa aturan yang mungkin nggak baku, yang mana kita bisa ikuti, namun ingat ini hanya aturan yang mungkin harus disesuaikan kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Kalau pada umumnya, saya akan lebih cenderung menyarankan untuk membeli mesin ketika marketnya lagi hancur. Ketika pasarnya lagi hancur, harganya lagi jelek-jeleknya, maka beli mesin mining itu adalah waktu yang tepat sekali. Saya kasih gambarannya. Dulu waktu tahun 2017 ketika saya hendak mining Bitcoin, waktu itu saya cek harga mesin itu sekitar di harga 65-70 juta per satu mesinnya. Dan mesin yang sama, saya cukup tunggu 1 tahun, harganya turun di angka sekitar 5 jutaan. Jadi bayangin, angkanya jomplang sekali. Dan waktu itu di 2018 akhir, itu adalah masa di mana harga Bitcoin juga lagi anjlok-anjloknya. Harga mesinnya juga ikut anjlok. Jadi kita tahu nih, seberapa besar profit yang didapatkan oleh para produsen ini ketika marketnya lagi bagus-bagusnya. Kemudian hal kedua yang harus kita perhatikan adalah ketika bear market, memang harga koin lagi hancur-hancurnya, namun harga mesin kan lagi murah-murahnya juga. Di sisi lain kita harus perhatikan yaitu biaya listrik, yang biasanya cenderung stagnan namun akan naik pada waktu-waktu tertentu. Yang mana sering sekali pada bear market tentunya biayanya nggak nutup. Biayanya nggak nutup ini saya lebih menyarankan untuk bayar dengan kantong pribadi dulu, bayar dengan uang yang terpisah. Alasan utamanya dikarenakan pada bear market seperti itu, biasanya nih hasil koinnya akan lebih banyak dengan satu mesin yang sama dibandingkan ketika bull market. Alasannya balik ke yang tadi, yaitu lebih sedikit orang yang mining dikarenakan merugi. Dengan sedikit orang yang mining, maka hasil yang kita dapatkan akan lebih banyak. Balik ke hash rate dan difficulty tadi. Jadi kalau misalnya semakin banyak orang yang keroyokan, hasilnya sedikit. Lebih sedikit orang yang keroyokan, maka hasilnya lebih banyak. Dengan hasil yang lebih banyak ini, kita bisa nabung koinnya lebih banyak lagi. Anggap aja uang yang kita keluarkan ini untuk membeli koin yang ekstra ini. Jadi kita bisa akumulasi lebih banyak lagi ketika nanti ada bull market, ketika harganya lagi naik-naiknya. Jadi nanti ketika harganya naik, kita sudah punya stok lebih banyak koin. Dan yang terakhir untuk jenis koinnya, saya akan cenderung lebih memilih Bitcoin dikarenakan monetary policy ataupun aturan moneternya itu lebih stabil. Yang artinya kita lebih mudah untuk memprediksi profitabilitasnya untuk jangka waktu yang lebih panjang. Tentunya saya yakin Sobat Pintar yang melakukan mining ingin agar ini dilakukan sebagai bisnis yang lebih serius yang bisa dilakukan untuk jangka panjang pula. Nah, setelah berhitung-hitung nih, Sobat Pintar sudah mikir gimana nih? Masukkan dong ke kolom komentar. Untuk menyimpulkan seri dari mining ini, maka saya akan simpulkan dalam beberapa kalimat yang singkat tentunya.
Yang pertama adalah, mining adalah aktivitas yang tidak 100% pasif. Yang kedua, mining membutuhkan sumber daya, yaitu skill, waktu, dan juga uang. Dikarenakan tanpa ketiga hal ini, tentunya mining nggak bisa dilakukan. Mining juga membutuhkan keahlian bisnis, hitung-hitungan profit dan loss-nya, hitung-hitungan biayanya, gimana supaya kita bisa menghasilkan lebih banyak. Walaupun mungkin untuk awal ini nggak akan seruat bisnis pada umumnya. Namun kalau kita jalankan lebih lama, jalankan lebih besar skalanya, maka ini nggak kalah rumit dibandingkan bisnis biasanya. Dan yang keempat, bercerita soal kapan waktu yang cocok untuk mining. Pada umumnya waktu harga koin lagi anjlok-anjloknya, orang-orang pada mulai merugi ketika mining, itu adalah waktu tepat untuk membeli mesin. Mau beli mesin yang baru, mau beli mesin yang second, tentunya ini akan lebih masuk akal dikarenakan harganya yang lebih murah. Dan juga kondisinya bisa memberikan kita koin yang lebih banyak pada saat harganya menurun tersebut. Ingat kembali konsep dari hash rate dan juga difficulty tadi. Itu saja episode hari ini. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.